Bapak tolong jelaskan sama saya dalam surat Maryam 30. Allah memberikan kitab Injil kepada Isa. Saya tanya Pak, kitab Injilnya mana Pak? Silakan. Saya nggak memahami hal ini, saya bukan apolog. Kalau nggak memahami, jangan bertanya sama kami. Kami juga sudah jawab, Anda tidak terima. Itu namanya Pak, ngaca Pak. Daripada Anda dibilang gorila. Paham nggak Pak? Nah kan kitabnya sama-sama penyembah. Iya, Bapak juga sama. Itu Allah berkata, kitab Injil Allah berikan kepada Isa. Sama kan? Saya mau tanya, kitab Injilnya mana? Injil itu Isa, mana? Silakan. Mungkin udah hilang. Jawaban gue nak kenal ya sopen. Ngomong apa iki? Enak. Tidak ada satupun yang berani berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Hanya Yesus yang berani berkata seperti itu. Ayo kita berpikir, siapa dia? Kenapa hanya dia yang berani berkata seperti itu? Haleluya, haleluya, shalom alaikum bismillahirrahmanirrahim, salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagi para kabar Bapak Ibu semua, tentu luar biasa. Nah saudaraku para pencinta Injil Habagen, pertama sekali saya mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu, hari-hari ini kita sering sekali melihat di media sosial terjadi diskusi dari pihak Islam maupun Kristen. Mereka suka sekali menanyakan Alkitab. Suka sekali mereka mencari tahu tentang Alkitab. Sebenarnya mereka bukan mencari tahu untuk benar-benar mereka ingin tahu, tetapi tujuannya untuk menghina, tujuannya untuk mengolok-olok, tujuannya untuk mencemooh, tujuannya untuk menertawakan, tujuannya untuk bisa mengejek iman kekristenan. Hanya itu tujuannya. Tapi Bapak Ibu, di antara penanya-penanya tersebut pasti ada saja orang-orang yang di bawah, yang menonton live, yang menonton diskusi, itu pasti ada yang tercerahkan dengan apa yang ditanyakan oleh pihak Muslim. Karena kita menjawab setiap pertanyaan mereka itu ada datanya, berdasarkan datanya. Oh ini ayatnya, ini suratnya, ini ayatnya. Tapi kalau kita bertanya tentang iman mereka, pertama sekali mereka pasti marah-marah. Mereka tidak terima imannya ditanyakan, tapi paling suka bertanya. Maka saya sering katakan, teman-teman Muslim itu mereka hanya mendapatkan karunia untuk bertanya, tapi tidak mendapatkan karunia untuk menjawab, Bapak Ibu. Nah, ini tugas kita, ya, untuk memberikan jawaban kepada mereka daripada setiap apa yang ditanyakan. Terserah mereka terima atau tidak terima. Tugas kita adalah setiap mereka bertanya tentang iman kita, kita harus bisa memberikan jawaban. Ya, mereka puas atau tidak puas itu bukan urusan kita, Bapak Ibu. Tugas kita harus mampu memberikan pertanggungjawaban iman ketika mereka menanyakan atau mempertanyakan iman percaya kita kepada Yesus. Nah, saudaraku, yang sangat lucu dari diskusi ini adalah ketika salah satu daripada kita, orang Kristen, menanyakan kepada mereka tentang Injil. Mereka bilang bahwa Injil itu sudah hilang. Ini lucu, saudara, ya. Karena kalau memang benar apa yang dia sampaikan bahwa Injil itu sudah hilang, secara tidak langsung dia sudah menuduh Tuhannya tidak mampu menjaga Injil. Karena Injil itu salah satu kitab yang diturunkan oleh Tuhannya untuk Nabi Isa Al-Masih alaihi salam wassalam. Diturunkan, diberikan kepada Isa Al-Masih. Itu kitab Injil. Kalau kita bertanya, kita tanyakan kepada mereka, mana Injil yang diberikan kepada Isa Al-Masih? Banyak orang tidak tahu, Bapak Ibu. Yang penting ada. Nah, tapi dalam diskusi tadi, Bapak Ibu, saya melihat ada satu orang, ketika ditanyakan, dia menjawab, Injil itu sudah hilang, katanya. Jadi dia ingin menuduh bahwa Tuhannya tidak mampu menjaga firman-Nya. Ya, sehingga bisa hilang. Atau firman Tuhannya nggak kekal. Atau Tuhannya tidak maha kuasa.
Aduh, sangat kita sayangkan saudara ya. Bagaimana cuplikan videonya supaya tidak berlama-lama? Mari kita sama-sama menonton. Dan sebelumnya tempatkan hati dan pikiran saudara di tempat yang netral. Jangan lupa apa-apa sudah menghina, mencaci maki, mengolok-olok. Dan tugas kita semua Bapak Ibu, sebagaimana yang saya katakan tadi, kita harus bisa memberikan tanggung jawab setiap mereka yang menanyakan tentang iman kita. Ya. Mau nanya, kenapa kitabnya orang Kristen itu beda-beda? Kalau Katolik ada 73 kitab, Protestan 66 kitab, Ortodok 73 kitab, terus satunya itu 81 Ortodok 73, satunya itu 81 kitab. Ini yang benar yang mana ini? Silakan dijawab. Bukan beda, Pak. Itu adalah kitab yang ada punya oleh Katolik, ya, kitab Makabet, Yudi, Tobit, itu sejarah. Kami Kristen Protestan 66 kitab, ya. Jadi kita nggak ngambil, sebenarnya sama, tapi itu kitab sejarah aja, nggak ada perbedaan. Yang kita punya kitab itu yang firman Allah, yang sejarah dari Katolik dari itu nggak ada perbedaan. Kami juga imani, tapi kami ditujukan yang firman Allah itu, yang sola scriptura itu, ya. Kalau sejarah kami nggak ambil, oke? Sudah paham? Nggak ada salah, oke? Berarti sisanya yang 66 ini, dari 66 punya Protestan kan 66, yang lainnya sisanya itu berarti nggak kitab suci dong. Kalau yang bukan kitab suci, itu sejarah. Bapak tahu nggak sejarah? Berarti ya. Sejarah. Kalau begitu kenapa Bapak tidak imani? Kalau Bapak ngotot, kenapa Bapak tidak imani? Saya imani kitab. Iya, kenapa Bapak ngotot? Kan saya sudah jelaskan, Bapak bertanya, saya jawab. Kalau Bapak ngotot, kenapa Bapak tidak imani? Bapak paham nggak? Oke, kalau begitu saya bertanya kembali. Oke, sudah Bapak tanggapi. Saya bertanya, Pak. Bapak tolong jelaskan sama saya dalam surat Maryam 30. Allah memberikan kitab Injil kepada Isa. Saya tanya, Pak, kitab Injilnya mana, Pak? Silakan. Saya nggak memahami hal ini, saya bukan apolog. Kalau nggak memahami, jangan bertanya sama kami. Kami juga sudah jawab, Anda tidak terima. Itu namanya, Pak, ngaca, Pak. Daripada Anda dibilang gorila. Paham nggak, Pak? Kan kitabnya sama-sama penyembah. Iya, Bapak juga sama. Itu Allah berkata, kitab Injil Allah berikan kepada Isa. Sama kan? Saya mau tanya, kitab Injilnya mana? Injil itu Isa, mana? Silakan. Mungkin udah hilang. Jawaban gue nak kenal ya sopir. Ngomong apa ini? Enak hilang. Ada datanya nggak hilang kitab Anda? Punya kamu tuh bukan Injil tapi Biblos dari Yunani. Nah ini wow, edan sampai ngomong apa ini? Udah ngomong lain ngomong. Injil Isa itu mana ya, Boko? Izin Pak Pendeta, izin. Ini bagus ini Pak Ibnu Ali ini, saya tertarik. Pak Ibnu Ya, Ali. hilang ya. Oke, saya tanya Pak ya. Izin ya Pak Pendeta Bombong. Maaf dulu ya, saya Bentar Pak Ibnu Ali, supaya enak kita diskusi. Kan Bapak tadi udah bertanya. Anggaplah Pak Bombong dan saya tidak bisa menjawab pertanyaan Bapak, kan gitu ya. Nah sekarang giliran saya bertanya sama Bapak. Boleh? Iya tentu boleh Pak. Lanjut Pak Orlan. Oke, Pak Tentu Ibnu boleh Ali, Pak. apakah Bapak yakin 100% kitab suci yang Bapak imani itu perkataan Allah? yakin 100%. Yakin 100%, bagus Pak, mantap. Oke, silakan Bapak baca surat Al-Hijr, surat 15 ayat 33 Pak. 33. Al-Hijr ayat 33. Iya, ayat 33. Bapak tadi ya, kunci ya, pernyataan Bapak bahwa kitab suci yang pegang Bapak itu 100% perkataan Allah. Oke, silakan. Betul nggak? Perkataan Allah itu Al-Quran. Ya. Betul ya, Pak Ibnu? Allah yang berkata ya. Ya. Silakan Pak Ibnu. Ya, silakan. Nanti saya juga tanya Bapak ya. Al-Ma'arij 40.
Pak Pendeta itu satu ngorok, Pak Pendeta. Suminarti itu sudah tidur. Bukan ngorok, dia kepingin bertanya tapi katanya nggak dikasih kesempatan. Makanya sebentar, Sumi nanti kau mute dulu, nanti setelah Ibnu Ali baru kau gilirannya. Sebentar. Izin ya, saya nggak bisa membaca Quran, ini nggak ada Quran di sini kan. Saya yang bacakan. Yang penting kau harus percaya ya. Ini udah asar ya, saya mau ke masjid dulu ya, izin turun ya. Loh, kenapa lari? Karena ini kewajiban kami untuk Ya. Kita lanjut lagi, oke? Saya juga nggak ada Quran mau bahas ini, saya kan nggak mau Bapak, membahas. kalau mau bertanya jangan lari. Bapak jangan takut ditanya. Bukan Jangan lari. takut ditanya. Ini udah waktunya jam sholat saya nggak bisa ninggalkan kewajiban saya sebagai Coba muslim. kalau saya nggak bertanya tadi, Bapak tidak akan sholat. Pasti Bapak nggak mau sholat. Tuh, sholat, saya pasti sholat, saya nggak mau ninggalin itu. Coba nanti baca di rumah ya Pak ya. Di rumah ya. Coba dibaca nanti ya. Nanti saya masuk lagi lah. Saya mau baca Quran dulu. Ya. Ya, silakan turun aja dulu. Pak Orlam. Setahu saya kan iya ya, betul juga ya. Saya juga baru lihat ya. Kan iblis itu iya ya, betul. Dia nggak usah dibilangin dulu ya, betul ya. Iya. Biarinlah mereka itu derita mereka lah nanti. Silakan Iya. Pak Supri, jawab Pendeta itu Pak Supri. sebelumnya, Pak Pendeta, itu masih ada 6 ayat lagi Pak Pendeta yang sama. Oh gitu ya. Nanti Iya, DM saya dong Pak, DM saya dong. Iya. DM saya Pak. Oh, Pak Pendeta. Pak. Mau belajar. Pak Pendeta tanya, yang menyesatkan manusia siapa? Iya. Enggak Pak Pendeta saya tanya. Yang menyesatkan manusia siapa? Setan kan? Iblis kan? Yang menyesatkan manusia iblis Pak. Tapi Iblis. kalau Nah. yang Kalau yang menyesatkan iblis siapa? Pak Bambang. Pak Bambang ini bikin dabling terus bunyinya ngung. iya Pak, Bapak dabling Pak. Dabling Pak. Di itunya Pak, itu ada yang korslet atau ada yang induksi itu. Ya. Pak Gitu Supri, loh, Pak. Pak Terus Supri sebentar. dabling Pak Bambang. Jadi Pak Bom Bom. Oh iya, Iya, Pak Lidara. benar. Pak Orlam, tolong di DM saya karena saya jam 8 malam ini ada bidadari itu yang mau membahas mengenai kitab siapa yang paling kejam katanya kan, ayat-ayat yang paling kejam. Nanti DM saya Pak, itu dia mau PK gitu untuk bahas tentang kitab paling kejam. Nanti Pak Bom Bom juga lah, tolong saya kasih informasi tentang itu Pak ya. Ya, kalau gitu aku turun. Saya titip satu pesan saja Pak Pendeta. Kalau diskusi sama Yuni, ya. Contoh Bapak Pak Pendeta tolong catat hadis Bukhari 114. Oh sudah Pak, saya catat tadi. Ya, itu Yuni otaknya setengah. Jadi Bapak mau diskusi sampai dunia kiamat, dia nggak bakalan terima. Tapi dia nggak bilang gitu Pak. Kita mau diskusi ini soal kitab suci katanya. Tidak lari ke hadis, kitab suci tentang perkataan-perkataan kejam gitu kan. Contoh di dalam kitab kita kan banyak tuh kan. Ketika mereka membunuh Yesus. Nah ketika di Daud memerintahkan harus membunuh semua sampai anak-anak. Nah gitu. Itu yang kita mau biar. Sudah An-Anfal saja yang penggalah kepala mereka itu An-Anfal, At-Taubah itu. Babe itu kata Babe itu. An-Anfal itu. Berapa Pak? An-Anfal 12 itu. Al-Anfal 12. Coba tanya Babe itu. Oh iya makanya saya ke Pak Lidara saya mau tanya itu. Tapi jawab dulu lah Pak Supri ini biar dia nggak ngantuk. Tapi saya mau sapa dulu Bang Ikhwan. Selamat sore Bang Ikhwan. Bang Ikhwan, oke Anda tidak terbaca ya. Sumina, selamat sore. Sumina. Oh Bang Ikhwan, oke selamat sore. Standby ya. Sumina, selamat sore. Sumina. Oke. Tidur dia ngorok Tidur Pak ya. Pendeta. Enggak lagi kerja itu, lagi ada ketok apa. Bang Ikhwan, silakan Bang Ikhwan, apa yang Anda ingin diskusikan? Iya Pak Pendeta ya, yang baik Tuama dari Manado. Ya satu kota kita Pak. Hanya saja kita Iya. beda keyakinan Pak. Ya.
Gaya diskusinya dipertahankan ya, Pak Pendeta. Siap Pak. Sudahlah Pak, sudah Pak. Semua telah berubah Pak. Nggak apa-apa Pak, sesuai kebutuhan Komal Pak. Gitu. Saya kan nggak pernah menghujat toh Pak. Hanya saya kebutuhan Komal aja. Iya baik. Iya. Ya silakan Pak Ikhwan, apa yang Anda mau tanyakan ini Pak Bom sama Pak Lidara? Ya sebenarnya saya mau diskusi sama Pak Pendeta ya, kalau sama Pak Bom Lidara ini udah sering diskusi kita, tapi lebih menarik kalau sama Pak Pendeta ini. Bolehlah Pak, sebentar lah, nanti setelah selesai Bapak boleh gitu berdiskusi sama saya, karena ini kan kita bicara banyak hal Pak. Ya mereka adalah narasumber saya Pak, jadi Bapak boleh tunggu di bawah aja Pak, boleh gitu ya? Iya. Ya sudah, silakan Pak Ikhwan. Iya Pak, ya Pak Pendeta bentar ya, bisa diskusi. Iya bisa Pak. Kalau saya live Bapak masuk aja Pak. Kalau saya live kan udah lama Bapak, terakhir 2 bulan lalu Bapak masuk ke Komal saya. Iya. Satu ya, saja pesan baik. saya supaya tidak Ya silakan Miftah, selamat sore. Selamat sore. Mau Iya. tanya saya. Boleh Bapak boleh, Abang boleh bertanya dengan baik, tapi tolong ya kabarnya gimana dulu Pak? Saya kabarnya baik, sangat Baik. Baik, Anda seorang muslim ya, silakan. Anda seorang muslim betul? Iya. Iya, baik. Saya Silakan. muslim. Anda mau bertanya kepada siapa? Saya mau pengen tanya-tanya. Saya siapa yang mau menjawab, bebas lah. Oh iya, silakan. Apa pertanyaan Anda? Emang benar Nabi Isa itu Tuhan? Pak Lidara, bolehkah menjawab Pak Lidara? Pertanyaan salah, bukan Isa. Isa bukan Yesus. Tapi sebelum bertanya, saya mau bertanya dulu Pak seperti tadi. Boleh kan? Sebentar ya Pak ya, saya mau bertanya ke Pak Supri. Dan Pak Supri mengatakan ada pertentangan. Iya, silakan. Saya mau bacakan dulu surah 4 ayat 82 Pak Supri ya. Surah 4 82. Maka apakah mereka tidak merenungkan Al-Quran? Dan jika itu dari selain Allah, mereka akan menemukan di dalamnya banyak kontradiksi. Jika Al-Quran itu banyak kontradiksinya, berarti bukan dari Allah. Pertanyaan saya ya, coba Bapak jawab dulu QS 22 nomor 47 dan QS 70 nomor 4. Karena di QS 20 di surah 22 nomor 47 dikatakan satu hari itu 1000 tahun. Dan di Pak Lidara putus Pak. Pak Lidara ada 50.000 tahun. Yang mana yang benar Pak? Silakan. QS berapa Pak? QS berapa Pak? Yang merah QS sinyalnya. 247 sama QS berapa? QS 2247 sama QS 70 nomor 4. Nah di sini yang di surah 22 QS 22 nomor 47 satu hari 1000 tahun. Di surat QS 70 nomor 4 satu hari 50.000 tahun. Yang mana yang benar Pak? Silakan Pak dijabarkan. Ya. Bertentangan ya. Ya, coba tampilkan ayatnya. Itu kan biasanya itu tentang kisah-kisah gitu. Ya. Kisah dasmu. Di sini satu hari perjalanan malaikat menuju Allah itu 50.000 tahun. Perjalanan makhluk gaib. Sedangkan di QS 22 azab itu turun satu hari sama dengan 1000 tahun. Sama-sama gaib. Yang satu 1000 tahun, yang satu 50.000 tahun. Iya, Itu pertentangannya Pak. Silakan Pak. Yang 50.000 tahun itu satu Ya, hari atau gimana? Bapak baca dulu Pak. Baca dulu Pak Al-Quran. Kamu kan lagi membaca Supaya ya. enak. Lagi membaca itu. Ya, silakan. Berapa Pak yang pertama QS berapa? QS 22 enggak? Ya, QS 82 ayat 4 ayat 82 baru QS 22 ayat 47, QS 70 ayat 4.
Kios berapa yang pertama Pak? Kios 22. 22 ayat 47. 22 nomor 47. Coba Pak. Oke, saya bacakan deh, coba itulah daripada itu pusing. Inilah kalau saya sudah curiga tadi diskusi baik-baik, tapi nanti ininya. Jadi harusnya kan dia yang baca, tapi harus kita juga yang bacain. Mohon maaf Pak Supri. Pak Supri, semua yang naik Islam di sini suruh baca Al-Qur'annya kok susah benar ya? Itu loh. Bukan nggak bisa. Alasannya enggak. Soalnya satu kita bukan alasannya HP-nya satu, alasannya nggak bawa Quran, alasannya sedang di luar, alasannya banyak Pak alasannya. Tapi nggak apa-apa Pak, saya bacakan ya. Ya, itu alasan Islam kalau naik ke komal Kristen disuruh baca Al-Quran, alasannya 1001 macam alasan. Oke, saya bacakan ya. Mereka meminta kepadamu agar azab itu disegerakan, padahal Allah tidak akan menyalahi janjinya. Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. 1000 tahun nih, satu hari. Intinya sehari di perhitungan Tuhan adalah 1000 tahun perhitungan manusia. Ya, dicatat nih supaya jangan nanti bolak-balik. Terus kemudian di QS 70 nomor 4 kita baca. QS 70 nomor 4 Al-Ma'arij nomor 4. Para malaikat dan roh naik kepadanya dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Tadi sehari 1000 tahun, sekarang sehari 50.000 tahun. Ini sama-sama sehari dalam perhitungan manusia dan sehari dalam perhitungan Allah. Yang mana yang benar Pak? Ini pertentangannya besar sekali. Silakan. Ya, itu kan perbandingnya kalau malaikat itu naik itu maksudnya perjalanan sama dengan 50.000 tahun kayak gitu. Mungkin satu hari perjalanan malaikat itu sama dengan satu hari manusia kayak gitu. Coba baca dulu. Malaikat goib nggak Pak? Hah? Malaikat itu goib atau bukan? Ya, iyalah kalau nggak tampak oleh mata. Oke, azab itu goib apa bukan? Asap? Enggak. Azab. Oh, kelihatan. Kalau azab kelihatan. Asap api maksudnya? Azab Pak, bukan asap, azab. ASAP. AZAB. Oh, azab. Aduh, malah ketawa. Ya, azab. Azab itu goib nggak? Iya, azab itu maksudnya itu kata apa itu? Kata Goib apa bukan? Goib bukan azab. Ya, kita bandingkan. Iya, goib juga kan? Bukan, kita jelaskan dulu. Goib itu walaupun nggak tampak mata itu hubungan itu bisa bersifat kata benda. Walaupun dia nggak tampak itu. Ya. Iya. Karena walaupun dia nggak tampak kita ibaratkan wujud kayak gitu nah, kata benda. Kalau azab ya sudah. Sekarang ini sekarang 1000 tahun, 50.000 tahun, sama-sama satu hari loh. Sama-sama satu hari, 1000 tahun, 50.000 tahun. Silakan jelaskan. Coba yang mana 50.000 tadi? Coba baca ini lagi. Aduh. Itu perjalanan malaikat Pak, Bapak udah dibaca lo tadi, Pak. Udah dibacain lo tadi. Bapak nggak nyimak, sudah disuruh tulis. Iya, maksudnya Gini, sebentar Pak Supri, Pak Supri sebentar Pak Supri. Inilah Islam. Sebentar Pak Supri. Inilah Islam. Kalau kita tanya belum selesai udah disambar. Padahal nggak ngerti. Gitu. Silakan dijawab Pak. Ya, yang 1000 tahun sampai dengan satu hari manusia tadi itu kan perbandingan dengan manusia. Nah, kalau di satu hari dengan 50.000 tadi itu tidak mau perbandingan dengan manusia itu.
Benar? 50.000 tahun kadarnya sehari itu hitungan siapa, Pak? Iya, itu kan berbicara tentang malaikat. Iya, Pak. Seharinya, kadar seharinya itu perhitungan malaikat atau perhitungan manusia, Pak? Ya, itu kan berbicara tentang malaikat. Iya, Pak. Sekarang sehari itu kan nyamber terus belum. Iya. Saya makanya curiga kalau udah ngomong mau diskusi. Saya Pak Saurna, kalau ada Islam naik begal kita diskusi santai, saya udah curiga, Pak. Nanti aku pakai lagi ya. Aku masih ada kerja kok. Jadi silakan Pak. Aku Pak turun dulu ya. Supri, Terima kasih. Pak Supri 50.000 tahun dengan 1.000 tahun itu sama atau tidak, Pak? Tadi kan udah dijelaskan tadi yang 50 yang satu hari manusia itu atau satu hari Tuhan itu sama dengan 1.000 tahun manusia. Kalau dengan perbandingan satu hari malaikat itu mungkin juga beda juga itu, Bang. Itu kan Kok pakai mungkin, Pak? Kok mungkin, Pak? Ini bukan soal malaikatnya, Pak. Ini soal kadar satu harinya, Pak. Sehari kadarnya 50.000 tahun. Iya, itu yang masalah malaikat, perjalanan malaikat. Iya, Mak. Iya, Pak. Bukan soal malaikatnya, Pak. Soal seharinya, yang satu sehari 50.000 tahun, yang satu sehari 1.000 tahun. Yang mana yang benar, Pak? Yang perbandingan dengan manusia tadi, satu hari Tuhan sama dengan 1.000 hari manusia. Nah, tentang terus yang sehari itu tidak itu dengan hari manusia itu tidak ada itu. Lo di sini ditulisnya seharinya manusia juga, Pak. Coba tampilkan. Nah, ya baca sendirilah. Baca sendiri, Pak. Ya baca sendiri, coba tampilkan. Bapak suruh saya. Bapak dong yang baca, itu kitab Bapak kok. Iya, saya kan nggak mau kitab, tapi saya bisa. Nah, kan alasannya ada kan, Pak Sarnara. Ini ada alasannya. 1.001 malam. Suruh itu baca. Baca, Pak. Bapak dari tadi loh, Pak. Bapak dari tadi dibilang mengerti, Bapak makanya kalau dikasih pengertian tadi, Pak, dengar gitu loh, dibaca tadi. Ya, aku tanggapi dulu ya, 1 menit ya. Nah, ini ya. tanggapi. Sedangkan pertanyaanku tadi sampai sekarang belum ada yang kelar. Gimana? Tidak ada apa kau sudah dijawab tadi, Pak Bobong udah berapa kali jawab. Yang mana yang berbohong? Yesus atau Paulus? Inilah Pak Saurnara. Saya sudah curiga kalau mau naik. Kalau sebentar Pak Supri, saya mau bicara sama host. Sebentar Pak Supri, saya mau Inilah Pak Saurnara. Kalau Islam udah naik ngomong saya mau diskusi santun. Saya juga curiga itu pasti nggak benar. Iya, tapi aku berbicara teratur. Makasih Bang Kei. Tapi aku berbicara teratur. Masuk. Jangan potong. Silakan. Dijawab. Ya, aku nggak potong. Ya Pak Supri. Coba dulu baca surat 15 ayat 33 itu Pak Supri. Ada sekitar 9 ayat yang sama Pak Supri. Pak Pendeta, aku udah DM ya 9 ayat gitu. Oh iya Pak. Iya Pak. Baik Pak. Itu semua yang berbicara di situ siapa Pak Supri? Terima kasih Bro Kes gift-giftnya. Danke well Bro Kes. Pak Supri tadi Pak Supri bilang bahwa kitab suci Al-Quran itu 100% perkataan Allah. Nah, aku udah bilang tadi, ini kok melari kemana-mana. Dari pertama tadi pertanyaanku 1 titik pun tidak terjawab. Loh, kenapa Anda nggak mau jawab? Pertanyaan saya sudah dijawab tadi. Tadi Pak, pertanyaan itu sudah dijawab loh, Pak. Pak Supri, ini pertanyaan sudah dijawab, Pak. Iya. Soal Bapak terima ya, Bapak itu urusan Bapak ya, derita Bapak lah itu tidak diterima, bukan ditanggungan ke penjawab. Kalau ditanya. Iya, yang kan itu udah ditanya, Pak Bombong udah jawab bahwa itu sudah diselesaikan. Ya, belum lah. Yang salah tadi siapa? Maksudnya Ayan. Tidak ada yang salah, Pak. Yesus atau Paulus?
Nggak ada yang salah. Baca lagi, coba baca lagi. Ampun, Teliti satu-satu. baca lagi. Oke. Lalu Supaya kemana? enggak pertanyaanmu kami tidak bisa jawab. Kan gitu nggak apa-apa. aku gitu dia. Nah sekarang jawab pertanyaan saya. Siapa yang berkata aku jawab, di dalam surat Al-Hijr itu? Iya, aku jawab. Yang berkata di surah Al-Hijr 33 siapa? Pak Iya. Supri? Oke, aku tanggapi dulu, tidak bisa jawab. Berarti kalau tidak bisa jawab itu berarti judul ini salah. Berarti itu Anda jawab dulu, jangan lari, Abdul. baru lari ke Al-Quran. Ya. Udah dijawab. Tidak apa-apa, kamu nggak terima jawaban kami nggak ada masalah. Yang penting kamu pengakuan jawab kamu tadi juga gimana? Nggak pertanyaan bisa kami. jawab. Kamu mau Ya lagi ngeyel. Pengakuan kamu tadi nggak bisa jawab. Coba teliti satu-satu itu. Kalau masih mau diulangi lagi. kamu nggak bisa jawab pertanyaannya. Kamu mau lari,